Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami dari PDIPM Pemalang. Hari ini kita membersamai teman-teman semua dalam acara dongengan kader. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah kader asli Pemalang, kader kebanggaan Pemalang. Beliau pernah menjabat di PDIPM Pemalang periode 2017-19 sebagai kabit perkaderan dan setelahnya melanjutkan di periode 2019-2021 di PPIPM juga menjadi kabit perkaderan. Nah, saja kita sapa bersama-sama. Gimana kabarnya Mas Rosid? Wah, alhamdulillah, Alhamdulillah. bagus, sehat-sehat luar biasa. Jadi hari ini saya bangga sekali gitu bisa kemudian bercengkrama dengan Mas Rosid. Ya, bisa dikatakan ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Kita nanti dongengan kader bagaimana kemudian cerita-cerita di balik kesuksesan Mas Rosid. Berat. Gitu ya. Kesuksesan di balik sampai kemudian berkuliah di luar Pemalang, kemudian masuk ke jajaran pimpinan wilayah dan sebagainya. Nah, mungkin untuk opening saya ingin tanya dulu ketika awal di IPM itu bagaimana gitu prosesnya, kok tiba-tiba itu sampai sekarang pasti kan nggak tiba-tiba langsung PW IPM itu enggak ya? Ya, tentunya enggak. Apa dari lahir nanti langsung IPM kan nggak mungkin gitu. Benar enggak mungkin, Nah, enggak mungkin. kira-kira gimana Mas? Dulu ketika awal gabung di IPM itu awalnya gimana? Ya, jadi ini santai aja ya teman-teman yang mungkin di rumah mendengarkan podcast ini. Saya sapa selamat pagi, siang ataupun malam. Ya, terserah teman-teman mau nonton podcast ini kapan gitu Betul, ya. betul, Karena betul. ini nanti akan diupload di YouTube ya. Iya, betul, betul. Di YouTube. Dan jangan lupa subscribe ya. Baik, terkait dengan kapan saya memulai ikut IPM, kenal IPM seperti itu, mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain, cuman ada beberapa orang yang bilang saya ikut IPM-nya istimewa gitu. Karena tidak berangkat dari keluarga Muhammadiyah juga. Mungkin bagus juga sama. Tidak berangkat dari keluarga Muhammadiyah. Mungkin Ya. lebih ke lingkungannya Muhammadiyah, tapi orang tuanya sendiri hanya sebatas ya kalau dibilang simpatisan pun enggak. Abangan gitu. Abangan kayak gitu. Tapi kalau di keluarga saya pure semuanya nggak ada yang Muhammadiyah. Enggak ada. Jadi di desa saya pun belum Muhammadiyah, belum se-hype sekarang kayak gitu ya. Jadi memang berat dulu karena dulu sebelum ikut IPM itu awalnya memang saya mengenal, aku tuh ikut organisasi ya dari sekolahan, dan sekolah itu kebanyakan kan dari organisasi PPNU, IPNU gitu ya dan sebagainya. Jadi awal mula itu juga dulu ikut OSIS, ikut pramuka, jadi aktif dulu SMP ya. Nah lambat laun memang rasa penasaran itu selalu ada. Jadi saya itu dulu tidak cepat puas untuk ikut satu organisasi gitu. Jadi kenapa sampai sekarang suka organisasi gitu, karena memang dari dulu misalnya di pramuka gitu ya, saya mengambil tentang bagaimana cara survive gitu kan, alam, back nature kayak gitu dan sebagainya. Terus di mana OSIS kita bagaimana leadership. Nah saya butuh satu tentang rohaninya nih, spiritualitasnya dulu gitu. Jadi ya itu tak ikutin rohis, ikut sampai ikut beberapa kegiatannya gitu. Terus juga IPNO juga pernah ikut kajiannya dan sebagainya. Tetapi tetap nih saya pengen pengen satu hal yang keilmuannya itu banyak kayak gitu ya. Dan ketika itu saya tidak mengenal sama sekali Muhammadiyah dari manapun itu, kemudian apalagi IPM ya. Jadi saya kemudian searching tuh di warnet, ketika itu warnet kan. Zaman saya SMP itu memang hanya warnet, belum ada kayak gini. Dulu ya zamannya masih kayak gitu. Bahkan masih sepedaan gitu. Nah, itu searching organisasi pelajar kayak gitu. Itu muncul banyak sekali kayak gitu. Dan termasuk IPM itu. termasuk IPM, ada PI, semuanya lah ya gitu. Tetapi sebenarnya awalnya coba-coba dan untungnya IPM itu pilihan saya pertama, maksudnya ketika saya searching gitu kan. Listnya di Google itu pertama gitu. Iya, dan saya milih itu pertama. Karena kan ada nih organisasi pelajar, ada IPM, ada macam-macam. Untungnya IPM tak pilih pertama. Bukan karena IPM searching nomor pertama ya, bukan ya. Tapi karena memang ya itu tak pilih pertama. Kenapa? Karena
saya tertarik logonya awalnya. Iya. Gitu kan. Yang kuning-kuning gitu, kayak Logonya merah, partai apa iya, gitu. merah kuning hijau Iya. di langit yang biru kan Betul, gitu. betul, betul. Ya itu karena menarik di logonya ketika awal itu. Kemudian saya cari, nggak ada kan di desa itu, nggak sepopuler Zahab juga. Anak-anak di teman-teman di pelajar itu juga nggak viral-viral banget. Ya, dan kemudian di desa kebetulan masjid itu ada salah satu teman juga tapi kakak kelas yang apa namanya menawari untuk Sid, katanya kamu cari IPM, organisasi IPM ya. Iya, di mana apa kegiatannya? Dulu kegiatannya nggak saya sekarang, dulu masih sembunyi-sembunyi itu di desa. Jadi modelnya rumah ke rumah. Bukan sekolah kayak sekarang gitu ya? Bukan, Oh, bukan. belum. Sekolah belum kenal tuh, sekolah Belum Muhammadiyah kenal. bahkan gitu kan. Sekolah Muhammadiyah itu mungkin dari teman jauh gitu ya. Iya. Gitu terus ya sudah, akhirnya sudah saya coba ikut gitu. Ikut, ternyata itu belum di masjid-masjid. Belum, kalau sekarang kan sudah mulai di masjid gitu Iya. ya. Kalau dulu karena masih NU dan Muhammadiyah itu masih sangat apa keras dua-duanya ya kan. Kalau Muhammadiyah dianggap agama baru Nah, itu. dan macam-macam lah kayak gitu, pro kontranya. Kemudian ya maka IPM di desa saya itu diam-diam gitu. Dulu ketuanya itu Mas Sultan ketika saya baru masuk gitu. Tahun berapa ini, Mas? Itu SMP itu berarti tahun 2000 berapa? Saya lulus SMA 2017, 16, 15, sekitar 2014, 13. Udah lama berarti ya? Udah lama gitu, udah lama sekali dari SMP kelas 2 kalau nggak kelas 1 itulah. Nah itu prosesnya di situ. Jadi dan ketika itu kajiannya seru, mengasihkan gitu. Jadi tidak sepaneng gitu ya, terus juga open minded banget. Iya, betul. Ya kan? Jadi bedanya mungkin kalau di organisasi yang lain yang pernah saya ikuti itu, organisasi lain kan selalu ceramah. Kalau betul. apa namanya ya kan, kalau Macam kayak keagamaan. menggurui gitu. Betul, ya? kayak menggurui gitu kan. Jadi ya udah kita diem saja. Gitu. Nah, tapi kalau di IPM ketika itu kajiannya dimulai dengan pertanyaan. Nah itu saya sangat suka sekali. Dimulai dengan pertanyaan. Jadi ada MC, ada iftitah, ada tilawah, kemudian dibuka. Kajian kali ini adalah dengan satu pertanyaan dulu dari siapa. Kalau enggak dimulai. Kayak gitu. Jadi wah itu aku banget nih. Kayak Iya. gitu awalnya. Nah sesudah itu kok tambah seru, tambah serunya beragam ya kegiatannya. Jadi Iya, bukan hanya kajian bukan hanya gitu kajian, jadi kan ada bidang-bidangnya ternyata. Iya. Dulu saya oh ada bidang-bidangnya. Nah terus ada bidang PIP namanya. ya? Iya, PIP. PIP dan ASBO itu kolaborasi buat agenda nonton bareng di PAUD ketika di PAUD Muhammadiyah. Nah itu sangat sangat mengasihkan, dan itu menurut saya yang menjadikan saya minat pertama kali ya prosesnya kayak gitu. Setelah itu udah saya jatuh cinta dengan IPM dan sampai sekarang gitu. Jadi memang di awal itu bukan langsung IPM gitu ya. Jadi mulai dari organisasi tadi pramuka, Iya, kemudian OSIS dan sebagainya. Ya mungkin kalau ditarik kesimpulan, Mas Rashid memang dari awal sudah dari minat dirinya sendiri memang ingin berorganisasi gitu. Iya, karena memang basicnya suka organisasi. Iya, suka kenal teman baru sih. Nah, Ya. itu betul. Oke. Nah, kalau berbicara dari dulu ya, awal mula kenal IPM itu tahun 2014 tadi ya? Iya, saya 2013 2014. 2014 sampai sekarang 2021 berapa? 7 tahun ya? 7 tahun sekitar 7 tahun sampai kemudian tadi Mas Rashid bercerita dari ranting cabang, kemudian di sekolah juga gitu kan. Kemudian sampai saat ini di wilayah, tentunya dong ada suka dan duka kayak gitu ya. Apa mungkin kalau yang saya alami itu di PDIPM Kepal ya, ataupun dulu ketika masih di cabang ya jaluk proposal gitu ya, minta proposal kehujanan dan sebagainya. Ataupun kalau dulu saya ketika awal mula ikut IPM, saya ingat betul dulu mau ikut TM2 Mas, mau ikut TM2, dan saat itu saya belum kenal daerah-daerah di Malang. Jadi dulu disasar-sasarkan oleh supir elf itu. Jadi iya, bilang iya. ke SMK Muhammadiyah dibawa ke Almanar. Berarti belum ada Gmap ya? Belum ada. Jangan lagi. Motor pun kayak masih sedikit gitu. Iya memang. Akhirnya, jadi kira-kira apa suka dukanya? Kalau suka mungkin ya semua orang seneng lah. Ya. Nah, kalau hal yang suka. Kira-kira dukanya apa lagi gitu. Jadi biar teman-teman yang mungkin nonton gitu ya di YouTube kita Imprem Bromjang itu ya di IPM bukan hanya kemudian duka tapi ada sukanya juga. Kira-kira apa lagi Mas dulu?
Oke, sebenarnya sih banyak ya, karena 7 tahun itu waktu yang lama dan hubungan saya dengan IPM itu ya sudah kayak gini banget gitu ya, sudah kata orang-orang mah sudah nyaman gitu, jadi susah untuk meninggalkan. Kalau saya mungkin awal dengan duka dulu ya. Iya betul. Duka ya tadi misalkan sama lah kayak mungkin teman-teman minta proposal. Iya betul. Ya Ditolak memang gitu ya. ditolak gitu. Bahkan dulu itu pas ketuanya saya masih jadi ketua cabang Iya. Gading gitu ya. Itu kita minta proposal karena H-3 itu anggaran belum terkumpul Sama sekali Mas. sama sekali. Acara apa itu? Itu ketika itu buat TM1. TM1. Waktu itu belum bayangin belum terkumpul dan kita putar otak tuh gimana caranya gitu ya. Dulu mungkin kenal Mbak Izana gitu ya. Iya. Kemudian ada Noval, Fahmi, itu masa-masa perjuangan kita Iya. yang suka duka kita lalui bareng lah gitu ya. Nah itu kita sampai jangankan disemprot orang ya, itu udah biasa, hal yang biasa gitu. Kita bahkan diberi sebutan dulu zaman saya karena banyak kegiatan otomatis kan banyak proposal. Iya betul. Itu sebagai IPM itu singkatan Ikatan Pelajar Mengemis gitu ya. Itu sampai di kayak gitu. Ono IPM udah jelas nih mesti kita uang kan iya. gitu. Apalagi bawa proposal. Udah mesti miris kayak gitu dan seterusnya. Sampai kemudian kita data minta saran ke beberapa alumni gitu ya. Kemudian ditemukanlah beberapa sumber keuangan baru gitu, yang sudah menjadi guru dan seterusnya. Nah, di situ kita bayangin kita pulang itu kita minta proposal jam 8 sampai jam 9. Malam itu. Malam kita dari pagi sampai malam. Itu karena pagi itu kan otomatis kerja nggak bisa kan. Iya. Susah ditemui. Demisioner apa namanya itu? Yang ngasih uang itu nggak bisa. Iya. Itu malam tuh. Malam terus ketika itu kita ke rumah-rumah itu hujan gerimis. Dulu masih pakai sepeda. Belum ada motor. Ini kita belum ada motor. Iya, belum. Kita pakai sepeda dulu dan bawa Imawati juga ya sendiri-sendiri. Kemudian saya ke Ujung Gede, ke Ampel Gading, ke Bagusan, Jatirejo dan sebagainya. Itu kita nyepeda dan ketika gerimis kita untuk melindungi proposalnya kita taruh dalam. Karena nggak ada jok, dalam baju karena kita nggak bawa tas gitu kan, pulpen sama. Beda kayak sekarang mungkin bisa ditaruh jok motor taruh gitu jok ya. motor. Untuk bersyukur bang ada map yang plastik gitu kan, ceplekan. Jadi kalau dukanya sekarang saya bingung dukanya apa kayak gitu ya. Iya, gimana itu dukanya nanti mungkin bisa lah sharing dipanelkan di sini ya dukanya orang-orang. Itu jadi kita kekep itu sampai ke tempat-tempat gitu ya, sampai ke tempat. Bahkan ketika kita sudah pulang itu listrik padam. Listrik mati dua desa lah, Jatirejo sama Ujung Gede gitu. Wah, kita bagaimana? HP Nokia dulu ya. Iya. Itu masih ngeblur gitu. Susah. Apa namanya tuh senternya. Dan seterusnya itu sangat ya itu bagiku duka tapi dulu sangat emosional ya. Iya. Bahkan ini gimana dan sebagainya. Itu dukanya kayak gitu ya. Jadi kalau proposal saya seduka itu. Iya. Itu menurutku yang paling duka dan paling sampai sekarang masih saya ingat selama 7 tahun. Itu terus masalah disemprot orang itu udah biasa, resiko Gus. Iya betul. Itu karena ya kita mau ambil penghasilan dari mana lagi kan selain susah karena kan kita Ikatan Pelajar Muhammadiyah pelajar ya bisa minta iya, masih kecil kan. Terus kita salahkan nah itu gimana kalau IPM parah itu loh. suruh nggak minta ya berarti namanya bukan Ikatan Pelajar, Ikatan Pekerja Muhammadiyah. Iya gitu. Harusnya itu digaji kalau bekerja. Nah ini catatan buat Bapak-bapak Muhammadiyah ya. Betul. Nyuruh hidup tapi nyusahin. Barangkali nanti ada yang lihat Mas. Iya. Yang penting si dia jangan lihat tuh. Betul. Musuhnya Sofian.